Gagak, burung yang sangat misterius dan memiliki kekuatan gaib. Sebagian masyarakat di beberapa belahan dunia mempercayai suara dan kehadiran burung gagak selalu menyiratkan suatu pertanda tertentu. Bila suatu saat gagak datang dan hinggap di bubungan sebuah rumah, maka hal ini dipercaya sebagai tanda akan munculnya peristiwa tertentu di rumah itu. Keluarga yang sakit, celaka, atau bahkan kematian. Namun bisa pula menandakan sebuah keberuntungan, tergantung dari jam dan hari kemunculannya. Tak ada yang tahu dari mana dan kapan ia datang. Namun saat ia terlihat dan koaknya terdengar, berbagai prasangka bermunculan di kepala setiap orang. Sebuah mitos yang sulit untuk dihilangkan. Aku lho nggih. Jane nggih pun nyobi-nyobi pun bakar nika. Tapi wong kula niku kalih gendruwo ajrih ajeng pun jedul ajeng jual gendruwone nika nggih kula terus mah majal mboten siyos. Terus akhire wong nggih dereng kelakon akhire wong kula ajrih kalih gendruwo. Pripun nggih jane kula nggih pengen wong kula pengen angsal duit niku wau. Tapi nek bakar mulai nggih pripun nggih mboten dereng mantun kula mbuh duka. Bagi sebagian masyarakat meyakini adanya keterkaitan yang erat antara gagak dan gendruwo, makhluk halus berbadan besar dan mengerikan. Ada beberapa orang bahkan meyakini bahwa gendruwo atau setan bisa didatangkan dengan cara membakar bulu dan daging burung gagak. Pemirsa, mendengar kata sate gagak menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita. Siapa yang menjualnya dan siapa yang membeli? Bagaimana sate ini dibuat dan untuk apa sate gagak dijual? Yang jelas, sate ini dibuat dan dijual bukan untuk kepentingan umum. Hal ini terkait dengan sebuah upacara untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Baiklah pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lanjutan dari misteri pesugihan berikut ini. Pantai Pandan Sigege terletak di ujung selatan kota Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ombak laut di wilayah ini dikenal sangat besar dan ganas. Tidak semua nelayan berani melaut di sekitar pantai ini. Oleh karena itu Pandan Sigege jarang dikunjungi orang-orang. Di tempat inilah, di malam-malam tertentu, tepatnya hari Selasa Kliwon, menurut perhitungan Jawa, dilaksanakan transaksi sate gagak.
banyak cerita yang tersebar dari mulut ke mulut tentang ritual sate gagak. Akan tetapi, jarang sekali yang bisa menggambarkan dengan jelas kebenaran dari ritual tersebut. Oleh karena itu pemirsa, tim kami terus melacak dan mencoba mengetengahkannya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Misteri Pesugihan, dalam episode Sate Gagak. Sejak kapan Bapak menekuni profesi sebagai perantara penjual dari sate gagak untuk memperoleh harta atau kekayaan ini, Pak? Itu sejak saya mendapat ilmu dari kakek saya, Mbak. Jadi kira-kira ya hampir separuh umur saya ini. Siapa saja orang-orang yang pernah datang pada Bapak untuk meminta pertolongan sebagai perantara penjual sate gagak ini? Banyak. Kebanyakan orang-orang yang kepepet itu. Jadi dia biasanya orang-orang yang banyak utangnya, mau nyaur nggak punya duit, terus ke tempat saya dan saya berusaha untuk membantu kalau dia memang berani dan mantap untuk mencari kekayaan itu. Oh, justru malah datang dari orang-orang yang kurang mampu ya, Pak? Biasanya juga tidak. Soalnya gini ya, Mbak. Ada dulunya itu dia tuh orang kaya, tapi karena kalah judi terus habis-habisan, kepepet banyak hutang terus minta tolong sama saya. Lalu mungkin ada syarat-syarat khusus Bapak untuk bisa menjadi penjual sate gagak untuk meminta harta dan kekayaan ini? Ya jelas, Mbak. Semua itu harus punya keberanian untuk itu. Jadi yang pertama harus berani dulu ya, yang Pak? pertama harus berani, mantap, hatinya percaya kalau itu akan berhasil gitu. Aku percaya, nek kowe sak kloron wis padha. Monggo kersa kula nderek, Mbah. Yen ngono ayo padha ndedonga marang Kyai Wali sing mbok bisa bakat ini. Nggih. Kaya kowe sak kloron bisa kasih apa bisa sini. Ya. Saat bulu mulai terbakar, aroma langsung tersebar ke penjuru arah. Malam menjadi semakin senyap dan lelap. Terasa ada langkah-langkah mendekat bersama angin yang mendengung. Hati kan tercekat dan jantung cepat berdetak. Hanya ada dua pilihan, menetapkan hati atau lari. Ojo pisan-pisan melingos lan wedi. Aku bantu saka kowe. Ayo.
Tidak ada keinginan dan harapan yang tak membutuhkan pengorbanan. Bukanlah perkara mudah dalam melakukan ritual sate gagak. Sebuah perilaku yang irasional. Tetapi menurut juru kunci, ada sebagian dari mereka yang berhasil dan pulang membawa uang sebanyak 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Bagaimana dan apa yang terjadi pada orang-orang yang gagal melakukannya? Dari banyak orang yang melakukan ritual penjual sate gagak tersebut, ada beberapa yang berhasil dan ada juga yang gagal. Mungkin Bapak bisa menceritakan risiko apa yang akan diterima oleh orang-orang yang gagal tersebut? Ya, gimana ya, Pak? Kebanyakan dia itu karena tidak percaya apa yang saya omongkan ya. Jadi melanggar janjinya. Dan itu memang berat sekali, risikonya itu berat. Saat rasa takut menghujam hati, ada kehendak yang datang di luar kemampuan manusia. Berhadapan dengan hal-hal yang gaib memiliki resiko tersendiri, apalagi sebuah niat di luar batas kewajaran. Sang juru kunci was-was karena lelaki yang diantarkan untuk ritual sate gagak tak kunjung pulang. Ini petanda ritual sate gagak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maha suci Allah yang telah mengisi dunia dengan segala pesona, kenikmatan, dan keindahan-keindahannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah.
mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amatlah sangat cintanya kepada Allah. Asyhadu hubalillah, amat sangat mencintai Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman. Niscaya kita lebih memilih kampung akhirat. Kampung akhirat yang begitu indah, dengan warganya yang ma'ruf. Ma'ruf di dunia, ma'ruf di akhirat. Kenapa kita harus cinta kepada selain Allah? Kenapa kita harus memilih hubud dunia, lantas mengambil jalan pintas? Demikianlah pemirsa, kronologi dari ritual Sate Gagak. Kita tidak bisa menyangka keinginan sebagian orang untuk mendekati dunia gaib, termasuk di dalamnya untuk mencari kekayaan. Tak ada api yang tak berasap. Setiap perbuatan pasti akan menuntut akibat. Dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, tetap di Misteri Pesugihan.